kesuksesan itu diraih, kebahagiaan didapat karena kita ingat Allah, berpijak pada Allah, maka sadarlah kita akan keagungan Allah. Itulah yang menjadikan setelah hayya 'alal falah ingat Allah lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini yang hebat. Iringi semua kegiatan itu dengan persiapan sampai akhirat. Satu, kata Allah, jangan sampai engkau berbuat maksiat dan kerusakan dalam pekerjaanmu, karena neraka itu lebih keras ancamannya dibandingkan dengan keadaan dunia. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Susun rencana yang baik, niatkan ikhlas untuk kemanfaatan. Jangan sampai terancam dengan neraka. Apa diantaranya? Maaf, dua sumbernya. Neraka itu cuma dua sumbernya. Satu fahsya, dua mungkar. Fahsya, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya syahwat faraj. Zina, selingkuh, LGBT, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, korupsi, saling berselisih, bikin hoax, saling mencela, saling menjatuhkan, merampok, membunuh, itu mungkar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, amalan apa yang oleh Allah disiapkan untuk membuat seseorang terjauh dari fahsya dan mungkar? Cuma sholat. Ada di Quran surah 29 ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya wal. Jadi standar sholat itu bisa merubah seorang jadi baik. Standar sholat yang paling pokok. Jadi kalau orang sholat pasti baik. Ya. Pak Bobi bikin project misalnya revitalisasi nih di Medan. Saya pengen revitalisasi sehingga taman jadi bagus. Tiba-tiba datang pengusaha, Pak, kalau Pak Wali bisa memberikan arahan ke kami, fee-nya 20 miliar Pak. Maka karena Pak Bobi sudah sholat subuh di Masjid Al-Musabbihin, beliau jawab, maaf ya, jari saya ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Wah, itu. Tapi setan tidak nyerah Pak. Datang lagi dia, Pak Bobi naik Pak, fee-nya 200 miliar. Maka Pak Bobi diam, langsung lihat, sebentar, saya istikharah dulu. Enggak ada istikharah dalam maksiat. Enggak ada istikharah. Nah, karena sholat itu otomatis kalau orang sudah sholat pasti jadi baik. Sholat itu sifatnya taat, lawan taat maksiat. Tak ada orang sholat itu bermaksiat, tak ada. Ya. Orang jahiliyah itu dirubah menjadi khairul ummah itu dengan sholat. Itu standar, artinya standar biasa. Subuh itu standarnya lewat dari situ, melebihi standar. Kalau orang sholat subuh bukan cuman baik, tidak cukup jadi orang baik. Kalau ingin merubah sesuatu berkemajuan, jadi hebat, mencerahkan, jadi maju, jadi sukses, harus punya rencana. Pengusaha apa rencananya? Strateginya apa? Kegiatannya apa? Buat rencana. Dari subuh itu punya rencana kehidupan. Kalau tugas untuk pribadi, untuk keluarga, anak saya nanti mau bagaimana ke depan? Siapa yang jadi ahli Quran? Siapa yang jadi ahli fisika? Siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi ahli fikih? Dengan istri kompak. Nah, itulah yang disebut ulul albab. Kalau amanahnya lebih luas, RT, RW misalnya, sampai ke lurah, camat, sampai ke wali kota, sampai ke gubernur, sampai ke atas lagi, maka disiapkan rencananya dengan sifat-sifat tugas kerjanya. Di Sumatera Utara ini bukan cuma bicara siapa yang kemudian naik jadi pemimpin, tapi apa yang akan dilakukan setelah kemudian Allah berikan amanah itu. Mitigasikan 33 kabupaten ini, kekurangannya apa? Masuk hadis Nabi. Perhatikan, sayati alaikum zamanun aw kama qala, akan datang satu masa nanti ditandai dengan taqarubuz zaman, waktunya begitu cepat berlalu. 1 tahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari saya sekilatan. Pada saat itu terjadi taqarubul aswaq, pasar mudah diakses. Dulu ibu ke pasar tuh pakai angkot Bu, turun belanja. Sekarang klik di handphone, barangnya datang. Jadi benar yang Nabi sampaikan terjadi, pasar mudah diakses.
Tapi saat yang bersamaan yantashirul kadzib, manipulasinya banyak. Benar kayak salah, salah kayak benar, orang mulai tipu-tipu. Dan tipu-tipunya karena ada perkembangan teknologi, pindah dari offline jadi online. Sekarang banyak tertipu dalam online. Dulu judi itu offline, sekarang judi online. Sampai Zeus bingung ikutan judi itu. Saya bingung kalau di jalan tuh, lihat ini ke Banten, lihat Spiderman minta-minta. Transformer sudah di jalanan, sekarang minta sumbangan. Di Medan masih manusia silver ya, di Banten tuh Spiderman turun ke bawah minta sumbangan. Zeus ikutan judi kan. Tuh. Memang dunia ini sudah kacau sekarang. Tantasyirul fitan, ya fitnahnya makin banyak. Jadi kalau kena fitnah biasa saja. Memang kata Nabi fitnahnya makin banyak, berarti nabinya benar. Syukur itu. Cuman yang mesti dilakukan apa? Sambut hadis Nabi itu. Saya ceramah ke beberapa institusi di daerah itu. Nabi bilang akan ada masa perkembangan teknologi. Sekarang kita sudah punya aplikasi. Kenapa nggak bikin aplikasi di 33 tempat itu sesuai dengan lokalnya? Kita sekarang gerakan glokalisasi. Medan, Mas. Bikin aplikasi untuk Medan, warga Medan. Mitigasikan. UMKM orang Medan masukkan ke situ. Kemudian setelah dimasukkan, sinergikan ASN-nya. Nggak perlu pakai yang tinggi-tinggi dari luar. Tukang ojek sini, masukkan ojek aplikasi, tapi untuk yang lokal Medan saja. Hidup di situ semua. Deli Serdang bikin sendiri. Yang ada di Medan, tukang beras masukkan situ. Tukang durian ya sudah banyak di situ. Tukang ini, tukang itu. Jadi kalau butuh klik si fulan jualan beras, belinya dari beras di situ. Si fulan jualan baju, belinya yang baju di situ. Kalau tidak ada di situ, baru keluar. Hidup lingkarannya di situ. Sambungkan dengan masjid. Yang mau zakat, mau infak, titik poinnya di masjid. Ojeknya online, onlinenya yang lokal yang dipakai. Jadi bukan menghidupkan yang sudah besar, yang di dalam hidup. Kami Pak Musa, Mas Bobi, di Bekasi itu kita punya program ojek soleh namanya. Boleh ditiru Pak, masjid Pak, porosnya. Ojek soleh itu opang ojek pangkalan, kita kasih aplikasi, sambungkan ke jamaah. Itu mereka meeting pointnya di masjid pakai fingerprint Pak, kayak ngantor. Saya pernah coba masukkan fingerprint, PPO, coba, silahkan coba lagi. Oh, saya enggak bisa. Hanya ojek aja yang bisa masuk. 5 waktu. Nanti ketika 5 waktu itu konsisten, diukur dengan absen, langsung akhir bulan tidak usah pusing dengan sembako. Disiapkan sembako untuk mereka. Dari ZIS masjid diputarkan lagi, dimitigasi. Setiap daerah di komplek kami itu sudah ada database-nya. Si fulan siapa, usahanya apa, ini yang kesulitan siapa. ZIS itu diputarkan sesuai kebutuhannya. Saldo masjid 0 Pak. Tapi nggak ada yang tidak sulit, tidak ada yang tidak mudah. Semua butuh proses, tapi setelah terjadi semua rata, nyaman. Ini naik. Begitu yang ojek naik, hari ini dia mendapatkan bantuan, besok dia sudah bisa berbagi. Itu masanya. Nah itulah tafakkur. Dan ketika dikerjakan itu semua dengan sifatnya. Maaf, mahasiswa ada di sini? Nah, mau jadi apa? Kenapa pilih kampus itu? Apa yang mau disiapkan dengan itu? Apa kontribusi di tempat tinggalnya? Nah, itulah subuh. Itulah subuh. Ketika dipertemukan seperti ini, jangan diam. Tidak ada sholat subuh di zaman Nabi kecuali semua jamaah saling kenal satu dengan yang lainnya. Sehingga yang sakit tidak bisa ke rumah sakit ketemu dokter. Al-Musabbihin bikin satu gerai. Dokter-dokter ada database-nya. Yang sakit datang konsultasi, tak perlu ke rumah sakit, dapat obat generik. Yang lapar datang, pulang-pulang kenyang. Oh, ini ada sarapan tidak nih subuh ini? Cuma tanya Pak, cuma tanya. Yang haus datang, pulang. Yang tidak punya pekerjaan ada database. Oh, ini yang punya usaha, konsultasi. Selesai. Itulah subuh. Karena itu sifatnya gerakan. Gerakan itu bergerak, beraktivitas. Jadi kalau cuma datang, sholat, pulang, nah itu belum sempurna nilai-nilai value yang melekat pada subuhnya. Sholatnya sah, dapat pahala, cuman sampai pahala saja. Keberkahan subuhnya nggak dapat dengan sempurna. Kesuksesan mungkin, kebahagiaan belum tentu. Jadi ada sukses saja, ada bahagia saja, ada sukses dan bahagia. Sukses saja disebut dengan fauz, saya akhiri. Bahagia saja disebut dengan, awas hati-hati, farihah. Ya, kalau sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saya ulangi, falah namanya. Ini saya pilih ya.
Coba pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Kaya tapi ya sudahlah, terlihat mukanya begitu. Nah, kaya dan tenang itu namanya falah. Falah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut muflihun. Allah bersumpah langsung di Quran surah 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Apa amalan yang mengantarkan pada sukses dan bahagia itu? Ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salatnya khusyuk, maka supaya khusyuk dipanggillah dia dengan kata falah dalam salat. Saat azan itu berkumandang, Anda tanya, kenapa saya mesti salat? Dijawab langsung oleh suara muadzin, hayya 'alas shalah. Kenapa saya mesti salat ya Allah? Jawab, hayya 'alal falah, supaya engkau sukses dan bahagia. Jadi sebetulnya motivasi salat itu bukan hanya menjadikan kita dapat pahala, supaya kita hidupnya sukses dan bahagia. Kalau kesuksesan itu diraih, kebahagiaan didapat karena kita ingat Allah, berpijak pada Allah, maka sadarlah kita akan keagungan Allah. Itulah yang menjadikan setelah hayya 'alal falah, ingat Allah lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi tidak semua orang yang sholat mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Mengapa? Karena dia tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari semua pedoman-pedoman terkait sholat itu. Anda kalau cuma datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan pulang, tidak dapat hikmahnya. Tapi ketika Anda sebelum datang uraikan kegiatan hari ini, saya mahasiswa di USUM mesti IPK-nya 4. Saat bersamaan saya menghafal Quran. Kami punya gerakan di Jakarta namanya Macan Uah. Mahasiswa cerdas anak negeri usahakan Al-Quran hafal. Itu disiapkan sambil kuliah menghafal Quran. Kami dampingi gratis. Kita kasih buku paket, kita siapkan sambil kuliah menghafal Quran. Di wisuda selesai S1 4 tahun, di kampus manapun, saat di wisuda IPK-nya diharapkan 4, kita bantu. Saat yang bersamaan dia di wisuda sebagai penghafal Quran 30 juz. Yang duluan hafal kami umrahkan. Ini 24, tanggal 24 saya berangkat, 1 pesawat penghafal Quran semua. 370 orang berangkat. Nah, di antara mereka mahasiswa. Nanti kalau mau sinergi boleh, Mbak. Ya, Mas, boleh. Itu kita jadikan misalnya satu desa, satu penghafal Qurannya mesti ada 1, kita bantukan situ. Indahnya Pak, kalau sudah ada penghafal Quran, itu tenang dan damai kehidupan sekitarannya. Penghafal Quran yang benar. Kita nanti ada metode 30 hari 30 juz. Bukan juz 30. 30 hari 30 juz. Ini kami terima dari Goa 300 orang. Setiap angkatan 30, berlatih 60 hari. 10 hari adaptasi, 30 hari menghafal Quran 30 juz. Ada yang alhamdulillah kemarin 28 hari hafal 30 juz. Rekornya sekarang masih seorang kakek 78 tahun. Hafal Al-Quran dalam hitungan hari. Beliau kurang lebih 50-an hari. Hafal Quran 30 juz. Ada dari Jambi 49 tahun. Sekarang mungkin sudah 50-an. Hafal Quran 40 hari dari nol. Rekornya dari Wanjo. Hafal Quran 14 hari 30 juz. Hafal itu gampang. Yang susah itu mengajak diri kita untuk menghafal. Ya. Nah, saya tutup, saya akhiri. Siapkan rencana. Apa sifat kegiatan kita? Sebelum dieksekusi, datanglah kepada Allah untuk minta taufik dan petunjuk serta kemudahan. Datangnya kita ke masjid untuk sholat itu bukan sekedar sholat, minta sama Allah, ya Allah saya punya agenda nih, ya Allah saya punya kegiatan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Nah, wa ila rabbika farghab itu datangnya lewat sholat. Makanya kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Karena ada pancaran dalam tubuh kita merespon panggilan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah subuh nih, siap ya Allah saya datang. Datang dengan agenda sujud, kita minta ya Allah mudahkan urusan saya, lindungi pekerjaan saya, berkahi hidup saya, sayangi keluarga saya. Itu yang dimaksudkan. Itulah kemudian Allah bersumpah di surah Al-Fajr, wal fajr walayalin wasyaf'i wal. Tiap tahun mesti begitu sampai ketemu puncak tahun, sehari ke-10 di bulan Idul Adha. Nah, qasam di Quran surah 89 sumpahnya itu wal fajri, di situ kata para ulama tentang keutamaan fajar saat Idul Adha.
Tapi maksudnya berlatih setiap tahun supaya setiap pagi itu begitu aktivitasnya setiap tahun sampai ketemu Idul Adha, sampai ketemu Idul Adha. Kalau bisa dikerjakan, saya tutup. Tidak ada satupun orang yang dapat rezeki kecuali puas. Ketika dapat dia berbagi, punya kedudukan dia manfaat. Lalu Allah siapkan di akhir kehidupannya cara pulang yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena dia punya agenda, dia punya arah, hidupnya tenang, maka meninggalnya pun dalam keadaan tenang. Hei jiwa yang sudah tenang, siap-siap pulang. Irji'i ila rabbika radiyatan, siap pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Sudah siap pulang? Allah, ya. Baik. Ada satu penjaga masjid di Pasar Rebo di Jakarta, tapi di daerah, bukan di kotanya. Tugasnya marbot masjid aja. Tapi dia tahu fikih marbot, belajar dari Bilal. Dinikmati kerjanya, Pak. Nanti ada belajar ya, ada belajar. Saya entah mengapa beliau ini saking ikhlasnya datang orang Qatar. Qatar, Pak, lampu merah sonoan dikit tuh. Datang ke situ hanya untuk bertemu orang itu dan tidak tahu dari mana tahunya. Datang, beliau bilang, saya ingin renov musola ini, tapi bapak saja yang jaga. Ini kisah nyata. Singkatnya direnov jadi. Begitu jadi ditingkatkan cintanya pada masjid. Yang buka masjid beliau, yang bersihkan beliau, yang azan beliau, qomat sampai ngimami beliau. Semua bersih. Satu kali hari Kamis puasa, nunggu buka ba'da asar, sudah rapikan masjid tuh orang sholat, tiduran dekat karpet. Karena punya kurikulum, punya persiapan amal, punya strategi beramal, beliau sudah paham ini cuma sementara. Saat pulang itu nggak akan disebut ini marbot, ini penjabat, ini rakyat, ini ustadz. Yang penting saya siapkan bekal pulang. Itu cuma tiduran, Pak. Tiduran di tempat yang dirawat, di tempat yang diberkahi itu cuma merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Meninggal beliau di tempat yang beliau abdikan, di tempat beliau ibadah, dalam keadaan yang tenang, sukses beramal. Cara pulangnya meninggal cuma merem-melek meninggal.